Om Swastiastu. Hari ini kita akan bertemu dengan Juru Gede Mekal Made yang adalah Master Horoscope. Mari kita masuk ke dalam, mengorek-ngorek bagaimana beliau menjadi seperti sekarang ini, bagaimana beliau menjalankan rutinitas. Ayo kita masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu, benten tamu. Ya. Mari, silakan. Iya. Silakan. Aduh, apa kabar nih tumben nih? Baik, Ya, baik, ya, Jero. ya. Jadi hari yang baik ini kita bisa bertemu langsung dengan Juru Gede Mekal Made. Mari kita korek-korek bagaimana sejarah beliau bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi tetaplah di sana, jangan kemana-mana. Begini Juru Gede, kedatangan saya ke sini ingin tahu lebih jauh bagaimana Juru Gede mengawali sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Oh itu, baik. Terima kasih. Dengan Pak siapa nih? Yang dengan Pak Eka Dharma Putra. Eka Dharma Putra. Oke. Siap. Baik, terima kasih Pak Eka Dharma Putra, juga teman-teman sekalian yang kebetulan mengikuti kegiatan ini. Ceritanya begini Pak Eka, Iya. saya sebetulnya memang di rumah yang berasal dari Banjaranyar, Desa Perian Kangin, Kecamatan Baturiti. Dari turun-temurun leluhur kita itu ngayah dados Juan Bagul pemangku di Pura Dalem Kayangan 3. Itu dari kakek. Nah, cepat cerita, akhirnya kakek meninggal. Iya. Terus tidak ada yang meneruskan tugas ayah-ayah ini. Iya. Itu cerita pertama. Jujur saja Pak Eka, awalnya saya merasa malu dan tidak yakin, tidak percaya diri untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh leluhur. Sama saya dulu tidak mau lama. Sehingga saya sampai bekerja di RRI. Nah, saking inginnya beliau menunjuk saya untuk menjadi pengayah gitu. Ya. Karena saya tidak mau, Ya. akhirnya saya diberikan cobaan sakit. Oh. Sakit yang paling saya rasakan adalah sekujur tubuh itu bengkak semua. Itu Wah. terjadi tahun 1987. Saya sudah bekerja di RRI, namun tidak mau ngayah ngiring. Pada akhirnya, karena sudah hampir 3 bulan lebih di rumah sakit Sangla, Iya. dan dokter pun tidak tahu apa sakit saya. Pada akhirnya, di tengah malam ketika saya ada di rumah sakit, saya didatangi oleh beliau, Ratu Yang Siwa yang ada di Pura Dalem. Iya. Jadi beliau berkata, bagaimana Damu mau tidak menjalankan tugas yang saya berikan? Kalau mau, bilang mau. Kalau tidak, segera mau pulang ke tanah wayang. Wah, sampai seperti itu? Siapa mau seperti Iya, itu? iya. Waktu itu Iya, anak luar masih biasa. kecil-kecil 2 orang kan. Iya. Tidak berpikir panjang. Jadi karena sudah lama, Iya. pikir-pikir kali pikir, yang pada akhirnya mau tidak mau harus mau kan begitu. Iya. Akhirnya saya jawab,
singgih Ratu Sesbunan, kalau memang begitu titah ratu, Nggih. titiang jaga sayaga mau menerima titah ratu dados pengayah. Maaf saya potong Jero. Silakan. Kapan tepatnya itu? Apakah 3 tahun kemudian atau berapa lama? Bukan, itu masih di rumah sakit. Oh. Masih sakit itu kan, masih Nggih, di rumah nggih, sakit kan. Oh. Begitu saya bilang mau, Nggih. nah menketo damu itu beliau. Nah begitu damu. Bin Mani, besok kamu pulang Ya. atau suruh keluargamu minta kita di Ajeng Nira di Pura Dalem. Yang pada akhirnya ketika itu ibu saya masih ada, ibu yang pulang lunas kita di Pura Dalem. Nggih. Begitu langsung diberikan saya minum sirati dan lain sebagainya, langsung seketika seger buger. Wah, luar biasa, luar Nah, biasa. jadi apa Sumpah. namanya, bengkak itu keluar dengan sendirinya, langsung sehat total. Luar biasa sekali. Ini sesuatu yang apa ya, ajaib ya, Iya, iya, iya. sesuatu yang di luar nalar, di Iya. luar logika, Iya. yang pada akhirnya saya sangat yakin kepada beliau. Beliau akan memberikan saya tugas sebagai juru ayah dan seterusnya. Nah, sejak itu Nggih. saya menyiapkan diri untuk membersih-bersih, untuk mewinten dan lain sebagainya, sehingga cepat cerita ketika itu tidak berselang lama mencari Galah Purnama, Nggih. langsung bersih gitu. Ya, dibersihkan oleh Ratu Prando Putra Bajing di Geria Tegal Jingga Oh. Sumerte. Iya, 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 iya. Pas ketika itu menjelang odalan besar Melaspas Pelinggih di RRI tempat saya bekerja. Nah, langsung seketika Nggih. pada saat itu saya lunas pembersihan, langsung juga menjadi ayah-ayah di RRI Denpasar. Luar biasa sekali. Nah, luar karena biasa. tugasnya di sana. Hmm. Terus kalau untuk di kampung, Iya. jujur saja karena saya tinggal di Denpasar. Iya. Nah, jadi tanya begini, karena dulu lama kakek saya tidak tidak bisa punya anak laki-laki kan, Nggih. punya anak hanya ibu saja cewek gitu, sehingga kedudukan pemangku dan kampung itu dipindahkan ke Misan. Jadi Misan yang ngomong secara skalanya sampai sekarang. Iya, 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 iya. Saya ngiring beliau secara niskalanya. Iya. Hmm. Yang penting beliau bisa memberikan saya pertama tuntunan ya, kesehatan dan apapun itu atas petunjuk beliau, sehingga saya siap untuk menjalankan tugas-tugas dari beliau. Kan begitu. Iya, iya. Nah, setelah begitu saya dibersihkan, terus saya menjalankan tugas ini. Nah, kalau kita menjadi juru ayah Juan Bangul di Pura Dalem, Iya. sudah identik dengan pengusadan, pengobatan. Iya, 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 iya. Jadi sejak itu saya menggeluti dunia usada jadinya. Belajar ilmu-ilmu pengobatan, ya lontar-lontar, warisan nak ringsir dan lain sebagainya. Iya. Nah, di samping pengusadan, sebagai seorang pemangku harus memahami ruang lingkup segala yang mencangkup tentang hubungan kepemangkuan. Contoh misalnya kita harus bisa menguasai ilmu sasukatan. Apa itu? Itu yang sumber lontarnya adalah lontar lontar. Kalau kepemangkuan kan ya kita pelajari Sundari Gamu itu pasti ya, itu pasti dan lontar lainnya.
Dan kalau untuk pembangunan Bali dan lain sebagainya itu harus kita kuasai, termasuk juga yang terkait dengan bagaimana sesukatan pembangunan, bagaimana peneman dasar dan lain sebagainya, bagaimana pemakuan dan lain sebagainya. Jadi semua totalitas itu sebagai seorang pemangku mau tidak mau harus dikuasai, dipelajari dan dikuasai. Nah, terus lama kan begitu. Karena jujur saja saya ingin memperdalam apa yang menjadi bidang spesialis saya kan gitu. Jadi kita menekuni pelajaran pewarigan semua. Jadi wariga gemet, wariga kerimping, wariga dauh ayu dan semuanya. Nah, kemudian kita paham dan kita tahu di Bali bahwasanya kalau kita menekuni lontar-lontar yang ada di Bali tanpa adanya realisasi pembuktian dan lain sebagainya kan sulit kita jelaskan. Itu terkait dengan keyakinan kita, agama kita yang disebut dengan agama bersifat eksak, rasa kan. Semuanya dijalankan dengan rasa ayu, rasa senang dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada akhirnya saya ingin mengembangkan ilmu yang saya kuasai, ilmu wariga dan lain sebagainya. Kebetulan kalau ilmu pewarigan di Bali itu yang terkait dengan ketekan, dauh, padewasan, paralintangan dan lain sebagainya, yang terkait dengan rasa yang saya jelaskan tadi, kita ingin membuktikan bagaimana bisa dibuktikan kekuatan rasa itu. Ini kan susah. Nah, sehingga saya ingin memperluas ilmu itu untuk memperdalam ke dunia astronomi. Jadi kita menggeluti dunia astronomi. Kebetulan saya sempat belajar keluar gitu. Ketika itu saya sempat keluar belajar astronomi. Di sana kita memperdalam bagaimana hubungan unsur semua planet yang ada di angkasa yang terkait dengan kehidupan yang ada di bumi. Terkait ya? Sangat terkait. Inilah sumbernya. Kalau yang saya ambil itu jurusannya adalah jurusan orang itu manusia, makhluk kan banyak di bumi, manusia. Jadi jurusan itulah yang disebut dengan horoskop. Jadi horoskop itu bagian dari ilmu astronomi yang memperdalam tentang ruang lingkup keberadaan manusia sejak lahir. Dari sinilah terjadi pembuktian kalau orang itu lahir pada hari ini, jam ini, karakternya begini, tabiatnya begini, sifatnya begini, keberuntungannya begini, sakitnya begini dan lain sebagainya. Dari sana akan terbaca dalam kekuatan ilmu horoskop. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia horoskop yang saya pelajari yang bersumber pada ilmu metafisika dan biologi, ini ilmu pasti. Ilmu pasti. Nggak hanya sekedar meramal-ramal gitu. Bukan ramalan abal-abal, bukan. Kalau maaf, orang mungkin ramalan tapi abal-abal mungkin ya. Tapi kalau dalam dunia horoskop adalah yang bersumber pada ilmu metafisika dan ilmu biologi adalah sesuatu ilmu yang pasti dengan segala pembuktiannya. Sehingga saya mendapatkan istilahnya sejenis gelar gitu kan, master yang menguasai bidang horoskop. Nah, dalam horoskop ini bagaimana pengaruh manusia lahir pada ini
pada hari ini, jam ini, kalau tabiatnya itu pasti sesuai dengan gambaran yang kita baca. Nah, Jadi semua tercatat itu ya? semua tercatat. Nah, cuman kelebihan saya begini Pak Eka. Untuk membaca garis tangan apapun itu namanya, kita harus memiliki kelebihan tenaga dalam. Nah, ini yang penting. Iya. Jadi kebetulan saya diwariskan sastra lontar yang mencangkup masalah kandepat. Nah, pernah dengar? Nah, Iya. ini yang saya pahami, sehingga dalam kekuatan batin saya bisa membaca sesuai dengan hubungan ilmu horoskop yang saya dapatkan. Jadi itu adalah ilmu yang pasti, suatu kepastian, bukan ramalan. Bukan ramalan. Ngerti? Catat itu ya. Jadi Jero Gede Mekal Made sekarang ini Ya, bisa kami sebut sebagai master horoskop ya. betul. Ya. Apa saja yang sebenarnya diulas ketika Jero Gede mencari atau menganalisa seseorang yang bisa dikatakan ketika datang ke sini, Jero? Begini Pak Eka, orang yang datang ke sini kan beragam kan, bukan saja saudara kita dari Bali, Jawa, Lombok, semuanya. Oh, bahkan dari luar juga? bahkan tamu-tamu kita terima. Wah, luar biasa ya. Karena kan kalau dalam dunia horoskop mungkin lebih terkenal di luar daripada di Bali. Ya, lebih mengenal ya. Justru banyak tamu-tamu yang juga datang. Nah, tamu yang datang tergantung permintaannya. Kalau dia mau nikah berpasangan, dia nanya jodohnya, cocok apa saya dengan ini, atau bagaimana masa depan saya. Nah, itu. Kalau yang ingin nanya jodoh. Kemudian banyak yang datang, saya sudah berusaha gini, kenapa gagal terus dan lain sebagainya. Setelah saya baca tangannya, oh tidak cocok dengan apa yang dia kerjakan. Contoh misalnya, satu contoh, kalau orang yang lahir, maaf, minggu manis, pakai minggu manis kan? Ini pakai sampel kan? Minggu umanis. Karakter yang paling buruk adalah cepat berubah-ubah. Benar. Ini yang paling buruk. Benar. Itu salah satu contoh. Kan? Salah satu contoh. Nah, tujuan kita buka konsul horoskop ini adalah kita ingin mencarikan solusi terhadap kegagalan-kegagalan yang dicapai oleh saudara-saudara kita. Kita mencarikan win-win solusinya. Karena apa? Tanpa dia mendapatkan win-win solusinya, selamanya dia tidak akan bisa menemukan jalan hidup yang baiknya. Harus cari solusinya. Harus dicari solusinya apa-apa. Nah, kemudian di dalam pembacaan misalnya, kalau ada orang sakit kan misalnya datang, kalau ada orang datang orang sakit, saya baca dulu secara logika, secara secara medis. Kita tanya sudah dapat ke dokter atau kemana? Dia bilang sudah. Kenapa sakit saya terus seperti ini? Baru kita baca non medisnya. Nah terus setelah kita baca non medisnya yang ada dalam buana alisnya atau dalam dirinya sendiri, tidak ada kendala, berarti ada sumber lain. Kemudian kita baca tempat tinggalnya, buana agungnya. Nah, ternyata setelah kita baca tempat tinggalnya, rumahnya, ternyata di sana ada sumber penyakitnya, ada aura negatifnya yang sengaja dibikin oleh orang. Nah, kemudian ini yang harus kita lenyapkan dulu, yang harus kita hapuskan dulu. Kita cari, Kita lebur, kita cari, kita hilangkan kekuatannya, kita bunuh gitu kan, kita bunuh. Nah, setelah itu kita mampu atasi,
baru si sakit itu kita obati. Jadi remote-nya ini kita Itu kita rusak bunuh dulu, kita bunuh dulu. Kita bunuh dulu. Sebab kalau tidak begitu, bagaimanapun dia diobati di luar, Oke. nanti pulang-pulang akan kembali sakit. Percuma kan? Oh iya benar. Ya. Ya. Kita mencari akar masalahnya, di mana sumber penyakitnya. Hmm. Setelah ketemu, kita istilahnya kita lenyapkan ya, dengan cara tertentu ya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita obati si sakit. Astungkara sembuh total. Wah, luar biasa sekali. Begitu Ya, Pak ya. Jaya, begitu Pak Jaya. Ya. Ya. Sangat menarik penjelasan dari Jero Gede Mekal Made, Master Horoscope Kota Denpasar. Untuk lebih lengkapnya, jelasnya, mungkin tidak bisa satu hari ini ya. Betul sekali. Untuk memperjelaskan hal seperti ini memang butuh waktu Pak Butuh Jaya. waktu ya. Nggih. Iya. Mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan Kak. Siap. Nggih. Nggih. Jadi semeton, saudara-saudara semuanya, cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita dengar, saksikan hari ini sudah memberikan gambaran, Betul. sedikit gambaran tentang Jero Gede Mekal Made Master Horoscope. Untuk lebih pastinya lagi, nanti kami akan di akhir video akan kami lihat nomor telepon beliau. Siapa tahu teman-teman ingin konsultasi, silakan. Jadi kita tutup. Sinar Dengan untuk para Om Santi. Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Oh.